alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah malam hari ini, alhamdulillah nikmatnya bertambah sempurna. Malam yang ditunggu-tunggu, yaitu malam Ramadan. Satu nikmat yang Allah anugerahkan, salah satunya adalah berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah jadikan Ramadan ini untuk kita lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Amin. Baik, di malam hari ini tetap lanjut kajian rutin kita tadabbur surat Al-Quran. Malam ini masuk surat baru. Kemarin Al-Duha. Nah, ini Duha membahas tentang nikmat Allah kepada Rasul. Ada 3 kemarin ya. Dulu Nabi yatim, kemudian dimuliakan oleh Allah, dibina, dididik oleh sosok-sosok yang penuh kasih, mulai dari Halimah As-Sa'diyah, kakek ibunya, kakeknya, pamannya ya. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada, Nabi juga pernah tersesat, diberi petunjuk oleh Allah. Wa wajadaka ailan fa'aghna, Nabi juga pernah dulunya diingatkan Allah, kamu miskin, tak punya apa-apa, kemudian aghna, diberi kekayaan oleh Allah. Nah, maka semua itu anugerah rezeki dari Allah. Ini Al-Duha kemarin. Malam ini Al-Insyirah atau Asy-Syarah. Ini nikmat juga, masih nyambung dengan surat Al-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyya Makkiyah, turun di kota Makkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, bukankah telah kami lapangkan laka untukmu sadraka, dadamu. Bukankah dadamu telah aku lapangkan ya Muhammad. Wa wada'na, dan telah kami letakkan angka darimu wizrak, dosa-dosa. Tentu terjemah bebasnya, dan bukankah dosa-dosamu telah aku ampuni. Alladzi, yaitu dosa-dosa anqadha, ya, membebani dhahrak, punggungmu ya, dosa-dosa yang membebani punggungmu. Wa rafa'na, dan telah kami angkat laka dzikrak, ya, namamu ya, sehingga mulia. Maka tidak ada nabi yang bakal disebut namanya sampai akhir zaman kecuali 2 nabi. Nabi siapa? Allahumma sholli ala siapa? Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. 2 nabi ini mulia sekali sampai akhir zaman disebut. Nabi ba'da adzan disebut ya. Tentang apa? Tentang doa setelah adzan ya, menyebut kemuliaan Nabi. Ini fa inna, maka sesungguhnya ma'al usri, bersama kesulitan, yusron, ada kemudahan. Inna, sesungguhnya ma'al usri, bersama kesulitan, yusron, ada kemudahan. Ditegaskan 2 kali ini berarti Allah menjanjikan dan serius sekali. Pasti tidak ada kesulitan yang tidak ada solusinya, begitu. Fa idza faraghta, maka apabila kamu telah selesai dari satu pekerjaan, fansab, ganti pekerjaan berikutnya. Jadi nggak ada apanya Pak, orang Islam itu istirahatnya di mana besok? Di akhirat ya, di surga insya Allah. Istirahatnya santainya itu di surga orang beriman. Wa ila rabbika
farghab, dan kepada Rabbmu lah kamu hanya berharap. Ya. Baik, Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, ini surat ini kembali Allah ingatkan nikmat untuk nabinya. Kalau kemarin nikmat fisik ya, nikmat fisik itu yatim diopeni, miskin diberi kekayaan, kemudian tersesat ditunjukkan jalan, nikmat fisik. Ini yang kedua, ini nikmat batin, Pak. Nikmat batin ya. Pertama, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu. Apa di sini maksudnya adalah waja'alnahu fasihan rahiban wasi'an. Jadi hatinya lapang. Nek basa Jawa niku napa? Jembar. Napa Pak? Segoro nih. Dawa ususe Pak. Jembar atine. Ya, itu artinya apa? Sabar Pak. Nek atine nggih wutuh nggih, enggak melebar nggih. Cuma disebut nek ususe tambah dawa napa mboten? Kan enggak kan? Ya, ini dawa ususnya maksudnya apa? Diberi kesabaran lebih, Masya Allah. Makanya kan yang ngelus dodo itu ya sambil sabar itu. Nah, ini Nabi Muhammad ini nikmatnya disebut oleh Allah, bukankah telah kami lapangkan dadamu. Jadi Rasul itu Pak, kenapa bisa sabar? Itu anugerah ya. Jadi kesabaran itu anugerah, Masya Allah. Nabi SAW sabarnya di atas rata-rata Pak. Kalau Nabi yang lain misalnya ada Nabi Nuh ya, yang paling panjang dakwahnya ya. Begitu ditentang, begitu ditolak, begitu dibully, dimusuhi ya, beliau sampai di puncak kesabarannya itu berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyaran. Ya Allah, jangan sisakan satupun orang kafir rumahnya tegak berdiri, ya binasakan semuanya. Ini Nabi Nuh alaihi salam ya. Tentu beliau sudah sabarnya luar biasa ini, sabrun ya. Sabrun, sabar luar biasa. Tapi Rasulullah Masya Allah ya, digambarkan ketika ditolak dakwahnya, kemudian malaikat diutus Allah, kamu tak utus datangi Rasul Muhammad, tawarkan dia kepada beliau ini Rasulullah. Ini gunung ini, Bukit Taif ini, Taif ada gunungnya. Taif itu kan didakwai Nabi, malah Nabi dilempari batu sampai berdarah itu. Bukan hanya dilempar, dikejar itu. Sampai Nabi wis dikatain nggak macam-macam itu. Gunungnya nawarkan, ini Allah nawari, kalau kamu mau gunung ini mau tumpahkan ke penduduk Taif ini. Ya. Kata Nabi, jangan. Saya berharap, mereka kenapa menolak saya? Mereka tidak tahu kalau saya itu utusan Allah. Mereka ragu-ragu. Kalau bapaknya hari ini menolak saya berharap anaknya besok jadi pembela Islam. Kalau enggak bapaknya, cucunya. Kalau enggak anaknya, cucunya. Dan ternyata kesabaran ini luar biasa. Kelak Taif itu ya di akhir tahun 9 Hijriah itu ya, sebagian berbondong-bondong setelah kematian Rasulullah, mereka berbondong-bondong masuk Islam nanti, suku Taif itu. Coba Pak, andaikan Nabi langsung pilih, ya memang kaum itu ngengkel, hancurkan saja gitu. Ya sudah, nggak ada jejak Islam di bumi Taif ketika itu. Nah ini, maka Nabi bisa sabar, ini anugerah dari Allah ya. Bukankah kami telah lapangkan dadamu, dibuat Allah tadi ya, jembar dadane tadi. Wa wada'na 'anka wizrak. Ya, ini Allah sampaikan, dan kami telah letakkan darimu dosa-dosa yang membebanimu. Jadi Pak, setiap nabi punya salah, tapi kesalahannya langsung dibenarkan oleh Allah. Itu bedanya. Rasul pernah salah? Pernah Pak. Nabi itu pernah ada tamunya orang kaya, tokoh, pas menjamu tokoh, tiba-tiba orang miskin datang ini, sahabat soleh, buta, miskin, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Nabi kan langsung malingkan wajah, ya, nggak suka Nabi itu. Makanya Allah turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
Abasa, Muhammad bermuka masam, watawalla, dan melengos. Melengos itu apa? Memalingkan mukanya. Anja'ahul a'ma, ketika dia kedatangan orang buta, miskin, bukan tokoh. Nabi itu berpikir, ki kok tekone kongko gitu ya. Ganggu bahasanya Pak. Nyerandu ya, ganggu wae. Ki gek tokoh-tokoh loh. Ini nek bisa tersentuh dakwah luar biasa. Itu pikiran Nabi ya. Tapi itu nggak boleh ditegur ya oleh Allah, nggak boleh begitu ya. Makanya Nabi istighfar nanti. Ya. Nih Nabi pernah salah Pak. Nabi juga pernah, tapi Nabi itu langsung diluruskan oleh Allah kesalahannya. Urusan pribadi juga pernah. Rasulullah itu pernah, tapi dijaga oleh Allah. Ya. Pernah pas Ka'bah rusak Pak. Pas Ka'bah rusak itu kan hancur, kena banjir Pak berkali-kali kan. Hajar Aswad sampai kintir apa namanya? Ya hanyut ya. Nah kemudian Nabi bangun Ka'bah. Nah pas bangun Ka'bah itu beliau kan kerepotan ini karena pakai jubah. Nah kemudian suruh pamannya, kamu jubahnya diwingkis itu. Tahu diwingkis ya Pak? Di apa? Dicincing. Nah dicincing itu dur banget Pak, sampai melebihi lutut, kelihatan pahanya. Ya begitu langsung Allah tegur. Pas nggawa batu tuh kepleset Rasulullah. Ya jatuh buk gitu. Ini teguran dari Allah. Jadi Rasul Muhammad tuh kalau salah langsung ditegur sama Allah ya. Coba kalau Allah nggak sayang, lambok beh cincing sak dhuwur-dhuwure ya nggak ditegur ya. Makanya Allah yakinkan dosamu sudah kami letakkan, artinya apa? Sudah diampuni ya. Jadi makanya Nabi maksum itu dalam hal wahyu Pak. Dalam hal penyampaian ayat, jadi ayat nggak ada yang keliru, semuanya wahyu dari Allah. Ya, ini. Nabi juga pernah saking cintanya kepada anak angkatnya. Wah, Nabi ini juga salah loh. Saking cintanya sama anak angkatnya, beliau bangga dibawa ke depan Ka'bah Pak. Hadza Zaid ibn Muhammad. Ya, ini bukan Zaid bin Harisah, padahal Zaid itu dibeli oleh Khadijah, dihadiahkan kepada Nabi. Ini budak baik hati, tunduk, taat. Masya Allah, Nabi bangga. Maka Nabi ingin nasabnya dirubah. Jangan lagi panggil dia dengan Zaid bin Harisah, panggil dengan Zaid bin Muhammad. Tidak pakai lama, Allah langsung turunkan Al-Ahzab. Ud'uhum li'abaihim. Tidak boleh kamu ganti nama nasabnya, nggak boleh panggil dia dengan nama bapaknya. Ud'uhum, panggil dengan aba, nama bapaknya. Tetap dia Zaid bin Harisah. Nah, Nabi keliru, langsung ditegur. Makanya disebut tetap maksum Pak syariat ini, karena setiap kesalahan langsung diluruskan oleh Allah. Ya. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Makanya semua langsung diluruskan oleh Allah, itu diyakinkan semua sudah diampuni ya. Makanya Rasul itu tidak bisa dicari cacatnya, tidak ada cacatnya Pak, karena sudah diluruskan langsung sama Allah. Salah dibenarkan, salah diluruskan gitu ya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu. Makanya ada hadis Jibril yang sudah nanti dibaca nih pas hari pertama Ramadan tuh Nabi sering bacakan ya. Jibril berkata, syakiyah abdun, celakalah hamba Allah. Siapa? Dzukirta indahu walam yusolli alaik, namamu disebut, dia dengar, dia tidak berselawat. Kul amin, orang begini semoga celaka, aminkan. Fakultu amin, saya aminkan doa Jibril alaihi salam tadi. Masya Allah ini ya. Jadi sholawat itu bagian dari adab Pak ya, sholawat. Makanya Nabi memotivasi man sholla alayya sholatan, siapa sholawat untukku sekali.
Sallallahu alaihi asyran, Allah berselawat untuknya 10 kali. Ya, ini bab tentang keutamaan sholawat. Saya pendek-pendek ya Pak keterangannya ya, ini waktunya nanti persiapan taraweh ya, tapi insya Allah dapat secara substansi ini. Jadi tadi semua dapat insya Allah, meskipun tidak mendetail hadisnya kita bahas satu persatu. Baik, 1, 2, 3, 4 ini nikmat maknawi, nikmat ruh jiwa, kesehatan jiwa ya, diberi kesabaran ya, dosanya diampuni ya, bebannya dikurangi oleh Allah, namanya disebut terus ya. Ini bagian dari kemuliaan akhirat ini ya, ruhani. Baik, ayat kelima ini masuk tema baru. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Allah menyampaikan kepada Rasulnya ya, akhbar ta'ala anna ma'al usri yujadul yusra summa akadda hadal khair, akadda hadal khabar ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya diingatkan oleh Allah, fa inna ma'al usri, sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan ya. Makanya nek orang Indonesia itu selalu Pak, gampang atau susah? Gampang, susah. Nah, kan belum pernah mendengar tuh Pak, susah, gampang kan? Berarti gampangnya 2 kali kan? Ya, solusi masalah gitu. Ya, makanya ini awas juga begitu. Maka Nabi dawuh di sini bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengomentarin ini, kenapa disebut 2 kali? Ya. Hadatsana Al-Mubarak bin Fadalah anil Hasan qala kanu yaquluna la yaglibu usran wahidun yusraini isnaini ya. Maka mereka para ulama salaf ya mengatakan tidak mungkin kesulitan itu mengalahkan 2 kemudahan, tidak mungkin. Nah, ini menunjukkan optimis, agar Nabi optimis, tidak ada orang Islam itu buntu, nggak ada Pak, pasti ada solusi ya. Makanya Nabi cari solusinya di mana ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla, adalah Nabi Pak kalau menghadapi hal yang rumit, pelik, kayak buntu ini, maka Nabi apa ya yang dilakukan? Salat Pak, salat mutlak ini, wudu, hadap kiblat, salat, ini selalu yang dilakukan Nabi kalau urusannya pelik sekali. Satu hari contoh ini sabda Nabi tadi dibacakan ketika pas Nabi menghadapi musuh perang koalisi, perang Ahzab. Sudah kayak nggak ada solusi Pak. Jumlah cuma 4.000, di kota Madinah dikepung 12.000 dari luar kota. Ini gabungan dari Quraisy sama Ghatafan. Dari dalam dirongrong oleh 2 kubu musuh dalam selimut, satu munafik, yang kedua Yahudi berkhianat, namanya Yahudi Bani Quraidah. Wah, Nabi terjepit Pak ya. Belum lagi suasananya paceklik, harus menggali apa ini? Parit itu. Satu hari ketika gepok batu yang gede nggak kuat, sudah Nabi, ya Bilal arihna bis shalah, ayo Bilal kita sholat dulu, cari solusi. Maka Masya Allah Pak, begitulah Allah ngajari kita, wasta'inu bis sabri was sholah. Masalah itu selesaikan dengan apa? Sholat. Nah, ini minta sama Allah lebih hebat lagi kalau sholat malam. Wah, di waktu yang hening bangun minta petunjuk sama Allah, pasti ada solusi itu. Nggak ada yang buntu ya. Apalagi untuk orang beriman. Di sini dikaitkan dengan surat At-Tolak itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah pasti disiapkan apa? Jalan keluar Pak. Cuma jalan keluar tuh kadang munculnya di mana? Wes di penghujung, kadang nggak ada harapan itu Pak. Ya kan begitu. Ingat Musa ketika dikejar siapa? Fir'aun.
itu enggak dibocori sama Allah. Musa, kamu lari itu formalitas. Ya, nanti pokoknya solusinya sudah jelas gitu. Enggak, Pak. Terus pokoknya Musa lari saja itu. Sampai ke lautan itu, Pak. Kayak buntu ini. Belakang Fir'aun dengan ribuan bala tentaranya mengepung depan lautan itu. Dan ketika itu digepuk pakai ini tongkat itu enggak sekali langsung biak gitu, Pak. Digambarkan itu sampai 3 kali, dan itu ketika itu sudah terus jalan karena perintah Allah, pokoknya jalan terus itu sampai tenggelam sedada gini, baru buka biak gitu. Musa berjalan dan berikut Bani Israel, dan itu juga tidak ada info bocoran dari Allah, tenang nanti lautnya belah, kamu dikejar Fir'aun, kemudian kamu pukul lagi lautnya nutup, nggak ada, Pak. Masih panik itu. Begitu lari ke lautan, Fir'aun mengejar lagi itu. Wah, begitu sampai tepi baru dipukul lautnya nutup kembali. Selalu begitu, Pak. Jadi bagi orang beriman itu ada makhrajan, jalan keluar. Maka orang kok putus asa, tidak boleh. Ya, tidak boleh putus asa. Yang putus asa itu hanya orang kafir yang tidak percaya adanya Allah. Kita punya Allah, tidak boleh putus asa. Solusi pasti ada. Cuma kita ini harus cerdas, sabar, harus menghadapi sesuatu. Ini bab tentang janjinya Allah. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka takwa itu. Dan ditambah bonusnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Apa bonusnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rizki dari jalan yang tidak diduga-duga, disangka-sangka, Pak. Ya, wah, Masya Allah ya. Orang kalau sudah datang solusinya itu kadang beruntun terus itu sampai dia menangis haru. Ternyata Allah tidak meninggalkan, ya. Hanya menguji sabar apa tidak, ya. Orang hijrah juga begitu, Pak. Orang hijrah itu langsung kamu hijrah, nanti tak ganti dengan langsung baik gitu. Semua orang hijrah nggak, Pak? Pasti ya, hijrah. Kan hijrah itu kan nggak langsung. Allah kasih kesulitan. Nah, sabar nggak orang itu? Kalau sabar pasti ada kemudahan, ya. Fa'idha faraghta fansab. Fa'idha faraghta, apabila kamu selesai dari satu urusan, fansab, ganti urusan yang lain. Di sini ada 2 penjelasan dari Ibnu Katsir. Pertama, maksudnya idza faraghta min umuri dunya, ya, wa asghaliha. Kamu kalau selesai dari ngurusi dunia dan kesibukannya, ya, fansab ilal ibadati, maka segera berganti ibadah kepada Allah, ya. Wakum ilaiha nasyiton, ya, dan berdirilah untuk melakukan ibadah itu nasyiton, penuh energi, semangat. Ini jangan diartikan ngibadah itu di waktu sak nomone selone sak kobere, enggak, ya. Ini maksudnya adalah bahwa urusan dunia itu tetap dikerjakan, silahkan, tapi kalau sudah berkaitan ada panggilan agama, sholat terutama, Pak, maka tinggalkan dunia, ganti ibadah. Paling gampang ya contoh surat Al-Jumu'ah, ya. Al-Jumu'ah ayat keberapa yang sudah panggilannya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Hai orang-orang yang beriman, kalau sudah dikumandangkan, dipanggil ini oleh muadzinnya Allah, dipanggil, ya. Kalau sudah Allahu Akbar, ini pas adzan Jumat itu, Pak. Allah perintahkan apa? Fas'au ila dzikrillah, segera menuju masjid, ya. Wa darul baik, tinggalkan semua bisnis jual beli, tutup,
Maka lelaki muslim mukim kok jualan sudah adzan Jumat hukumnya haram. Hadisnya apa namanya? Hasilnya nggak berkah itu. Nggak. Nih. Kapan boleh kerja lagi? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Kamu kalau sudah selesai Jumatan, silahkan fantashiru. Apa tangshiru? Bubar kembali fil ardi, ke bumi kalian. Yang pegawai ke kantor lagi, yang pedagang ke pasar lagi, yang nelayan ke laut lagi, yang petani ke sawah lagi. Itu selesai Jumatan. Nah begitulah Allah sampaikan, fa idza faragta fansab. Kamu selesai ngurusi dunia, maka segera tunaikan kewajiban akhirat. Dunia diurusi ada habisnya nggak Pak? Ya, nggak ada ya. Makanya ini juga diingatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dikaitkan oleh Allah dengan pentingnya fokus. Ya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka apa yang Allah berikan untukmu di dunia ini, kedudukan, harta, ilmu, kesempatan, kesehatan, jadikan itu cara meraih kebahagiaan akhirat. Nah, maka harta dibawa mati apa enggak Pak? Dibawa mati dengan cara disedekahkan, diwakafkan. Ya, itu Pak, harta dibawa mati. Ya. Kemudian ilmu dibawa mati enggak? Dibawa mati, disampaikan kepada orang lain mengamalkan, yang menyampaikan dapat ilmunya. Anak dibawa mati enggak anak? Ya, dibawa mati apanya? Doanya. Kalau sudah diajari jadi soleh, dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Anaknya masih hidup, tapi pahalanya tembus terus ke kuburan, mengirimkan pahala terbaik untuk kita. Ini yang disebut tadi, dunia jadikan tangga untuk bahagia di akhirat. Ya. Kesehatan dibawa mati Pak, mumpung masih sehat sempat, yuk ibadah yang maksimal. Apalagi Ramadan ini sudah punya target kan, mau khatam berapa kali ini, sudah harus punya target pastinya. Kalau belum buat target, mumpung masih tanggal 1 Ramadan kan. Nah, ini pentingnya kita menjadikan kesehatan, harta, kedudukan, anak, pasangan, kebahagiaan di akhirat semua, karena sudah disiapkan dari ketika kita masih hidup. Ini fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu, hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap. Nah, artinya apa? Ij'al, kata Ibnu Katsir ini, ij'al niyataka wa ragbataka ila Allahi azza wa jalla. Jadikan semua aktivitasmu lillahi ta'ala. Ya, makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita, Pak. Hidup, mati, ya ibadah, kurban, apapun semua niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian alhamdulillah Bapak Ibu, tepat sesuai info dari takmir tadi ya, jam 6.45 gitu ya, sudah selesai nih waktunya, pas nih ya, jam 7:04. Baik, saya cukupkan dulu. Mungkin ini kajiannya dipindah ya Pak, besok lagi ya, pekan depan Rabu sore ya, qobla iftar ya, insya Allah. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Intinya adalah kita diyakinkan Allah tidak ada buntu, semua ada solusinya. Jangan putus asa. Putus asa ini sifat orang-orang yang kafir kepada Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.